Udah beli baju lebaran tuh Nyok? Berat. Baju lebaran udah? Masih jangan beli baju lebaran. Gue belum. Kayak baju kemarin ya. Lebaran di sehari. Terakhir baju lebaran gua 5 tahun yang lalu kayaknya. Baru beli baju baru pas lebaran ya. Kalau beli baju mah Pas lebaran. Kalau pas lebaran mah Matiin nih. suaranya masuk ya. Tuh kesapu. Mahal saya gue sekarang beli baju lebaran. Kalau bini masih udah duluan. Ya, cewek mah wajar lah. Ya, kita mah laki mah mau apain? Beli baju. Oh iya tadi tuh. Kan gak harus lebaran. Tadi gue ya nganter ke pasar Legok. Habis itu kan parkir. Habis parkir gue mau cabut tuh. Standarnya kan parkiran bayar 2.000 paling kan ya. 2.000 kan. Gue kasih 2.000. 3.000 bang. Wah kata gue setara sama mall nih gue bilang. Wah kata gue mendingan gue parkir di mall kata gue dalam hati gue. Gimana di Citra ya, toko-toko baju pinggir jalan itu? Itu Legok kayak sekarang sepi tukang baju. Tadi kan gue masuk ke dalam. Itu gara-gara tukang parkir ya sebenarnya. Emang kalau kata bini gue tuh emang harga di situ tuh emang mahal. Kalau nggak bisa nawar mahal. Ditambah tukang parkir. Males. Ya orang males. Hah? Di mana? Di Legok. Pasar Legok. Pasar Legok. Orang juga pada milih beli baju yang di pinggiran itu yang kaki 5 yang gelar Iya. lapak. Iya. Istilahnya lebih murah, dia nggak nyewa tempat. Kata gue kaget anjir. Kalau nggak ada mah bang 1.000-nya nggak apa-apa. Gue tanya gue emang nggak ada. Ya udah nggak apa-apa 2.000. Apa emang harusnya 2.000 anjing? Ngapain lu naik-naikin 1.000? Tapi lumayan itu 1.000. Lumayan lah kali 100 motor ya 100.000. Nyayur lu. Maksud gue mah kan Kebanyakan tukang parkir duitnya emang gua. toh juga pikir gua kalau ada kehilangan juga belum tentu mau ganti kan. Gak bakal mau lah. Dia Kalau juga misalkan nyalahin. walaupun kita cari tukang parkirnya juga kan kita nggak ada bukti juga kayak misalkan kalau di mall kan ada struk parkir. Itu bisa kuat tuh ada kemungkinan struk parkiran mall tuh bisa ganti pergantian lah walaupun mungkin nggak sepenuhnya nggak sepenuhnya gitu. Kalau di parkir liar gitu kan yang udah masih nggak pernah ada yang diganti gitu. Nah bang, apa yang hilang bang? Oh, bang nggak lihat lagi kontol. Lu yang tukang parkirnya di sini kan? Karena malah temen-temen tukang parkirnya juga yang malingnya. Iya, bisa jadi. Terus kata gue, ngapain dinaikin sih 3.000? Kan orang jadi makin males. Dia ini baca momen. Bisa jadi, tapi menurut gue kayaknya selamanya kalau laku. Iya sih, dia pasti ngiranya udah expect wah pasar bakal rame nih. Dia nggak lihat, itu pasar Legok bos. Emang masih ada yang belanja ke pasar Legok. Tapi sih, gue tadinya di dalam sepi aja yang belanja baju tuh dikit, nggak ada. Dikit lah, ada temen dikit gitu. Tapi gue pernah lagi di Jakarta tuh parkir ya. Gue bingung, gue nggak ada duit cash. Terus, Gue nungguin aja. Ngeliat orang keluar. hmm. Kali ada yang bayar QRIS ya. Terus, Bener ada. Dari tadi aja gue keluar ya. parkir pakai QRIS. Pakai QRIS. Respect, tukang parkirnya prepare banget. Di Jakarta udah emang pakai QRIS. Dia nggak ada alasan nih. Iya. Aduh nggak ada receh lagi bang. Ada QRIS kok bang. Ya juga tukang parkir. Belum boleh juga nih. Kalau di Kota Tua tuh gua udah agak lama sih, berapa bulan yang lalu lah. Gua ke Kota Tua parkir itu ya parkir liar sih sebenarnya jatuhnya. Nggak pakai karcis juga. Ya emang nggak ada parkir resmi kan? Nggak ada parkir resmi di situ nggak ada. Nah pas gua naruh motor, gua langsung cabut tuh ke sono ke Kota Tuanya lah gitu jalan kan. Emang agak lumayan jauh juga dari Kota Tua tuh. Nah di belakang gua tuh kayaknya udah ada yang
mintain. Jadi sistem si tukang parkir itu naruh motor, kita bayar duluan, bukan belakangan. Kan biasanya kan iya kan? kayak di teras kota juga sama tuh. kayak gitu. Nah, waktu itu gua nggak ada yang mintain kan. Ya udah gua mah jalan aja masuk ke kota tua. Nah, pas gua balik lagi ngambil motor, jadi udah beres. Gua jalan, tapi kok nggak ada yang nyamperin tukang parkir gitu. Tapi di bentuknya ada pintu keluar juga, Is. Oh. Saat ada satu pintu. Semi Iya, semi resmi gitu lah, anjing. Semi resmi. Ada orangnya di situ yang jagain, satu orang. Ya, gua pikir kan karena Gak ada yang minta. nggak ada yang minta kan dari awal. Keluar aja. Gua keluar, tapi gua nahan. Bakal ada yang manggil kali ya, kata gitu. Pelan tuh, nggak nahan sih, gua jalan pelan lah. Nggak ada yang manggil nih. Sampai ke sono udah jauh, nggak ada yang manggil nih, kata gua. Jadi gratis. Gratis. Kayak di teras kota juga sama gitu. Jadi kita bayar duluan, terus dapet kayak nota gitu, nota fotokopian. Gua enggak itu di teras di taman kota tua nggak dapet itu. Teras kota kan ada yang resmi, yang di bawah dia, yang di basement tuh. Iya. Sama yang di atas, di pinggir jalan ada juga. Itu bayar duluan juga sama goceng bayarnya sih. Kayaknya kalau yang ada kartu ituan mungkin ada ini ya, ada kerjasama sama ini kali ya. Bisa jadi kerjasama sama ormas. Iya. No, sama kayak di Gacuan Curug. Parkir liar mah udah pasti ormas yang megang dah. Meresahkan. Gacuan Curug kayak sekarang parkir 3.000 ya itu. Gacuan Curug. Iya, Gacuan. Oh, yang ini ya? Di Gita. Iya. 3.000 itu. Karena rame. Sebelumnya mah itu ada karcis emang sebelumnya mah. Iya, ada karcis sebelumnya. Sebelumnya itu 2.000 dicoret sama dia jadi 3.000 pakai pulpen coretnya. Wah, kata gua. Yang dicoret satu, terus difotokopi. Respect. Niat itu mah. Iya. Itu kan ya dari dulu juga sebenarnya mah rame kan di sosial media kayak semacam pihak Gacuan kan nggak ngaituin parkiran kan. Sebenarnya mah. Cuma ya kita tahu sendirilah di Indonesia tuh nggak bisa banget ngelihat tempat rame. Iya lagi. Kalau tempat rame dikit, parkir kali ya. Moga kali ya. Kalau lihat perempatan rame dikit, ngogah nih. Cuan nih receh-receh nih. Gak bisa. Budaya kita tuh pungli tuh udah jadi budaya kita. Iya. Gue juga kadang kalau mau mampir ke Alfamart, Indomart tuh suka ini juga sih. Parkirnya nggak ya gitu. Iya kan? Karena parkir tuh sebenarnya menghambat rezeki. Gue juga pertimbangan Indomart tuh biasanya gitu. Kalau ada tukang parkirnya gue skip. Gue nyari yang gak ada orang yang nongol depan. Sampai pulang ya? Sampai pulang. Gak jadi ke Indomaret gue. Nggak jadi dah. Waduh, Beli warung aja. Orang gue cuma buat beli ini doang, parkir 2.000 bangsat. Tapi lucu di IG tuh. Ada orang gitu nanya ya. Parkir gini segala macam terus dikasih tahu undang-undang. Harus tanggung jawab kan segala macam. Jawabannya banyak yang nyeleneh nih. Lucu-lucu banget. Ya, tapi kan apa yang Anda harapkan? Tapi lo pernah kan dapat tukang parkir? Misalnya lo parkir di mana nih suatu tempat, belakangnya Penyelenggara bukan tanggung jawab kami. Iya, emang selalu ada. Selalu ada emang. Maksud gua Tai ya. Iya, fungsi gua parkir untuk apa berarti bayar parkir? Gua ngeluarin motor sendiri. Iya. Nggak dikeluarin sama dia. Iya makanya kan ya maksud gua. Jangankan itu ya, jangankan apa namanya? Yang ada parkir liar gitu ya. Kadang dari pihak ruko sama Andres tuh juga kayak lepas tangan aja gitu. Iya. Padahal kan tetap tanggung jawab dia itu. Padahal ya. Kita nuntut juga bisa. Sebenarnya mas. Cuma karena kitanya juga nggak ngerti prosedurnya gimana. Iya. Jadi iya aja. Ya udahlah. Kurang literasi orang-orang itu tuh. Iya. Nah, sebenarnya kita bisa, itu hak kita kok buat nuntut mereka gitu. Ya, kita kan parkir di lahan mereka. Yang jaga juga mereka. Ya harusnya kalau mau dibawa ke jalur hukum bisa-bisa aja. Cuma masalahnya kalau udah di jalur hukum makin ribet. Kita juga yang repot. Iya.
Cuman kan sayang ya, 15 juta hilang. Iya, maksud gua kan kalau misalnya sebenarnya sih terbantu buat jagain motor kita ya. Cuma kan maksudnya ya kita juga nggak masalah sih, lebih baik hilang 2.000 daripada hilang motor 15 juta misalkan. Cuman maksud gua kalau misalkan pun ada kehilangan ya harus tanggung jawab gitu aja. Jangan, gua nggak tahu, saya tadi lagi ngopi lah. Kita mau nuntut juga kita bingung juga duit dari mana gitu kan. Ya sebenarnya mah kalau dikumpulin dia sehari-hari lebih sih dapat gitu. Apalagi bandar. Iya. Sebenarnya berarti nggak apa-apa ya. Sebenarnya nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa kalau mereka emang tanggung jawab Iya. atas dasar kehilangan. Karena kan kita udah istilahnya menyerahkan ke mereka. Tanggung jawab itu ya udah ditanggung sama mereka doang, tukang parkir. Gua yang seneng itu parkir di pasar lama. Kenapa itu? Pasar lama Tangerang tuh. Dia bayar kan 2.000 biasanya. 2.000 apa berapa gitu. Terus? Enaknya tuh kita dicariin lahan. Kalau misalkan kita kelihatan sama dia bingung nih nyari lahan. Tunjukin sama dia. Ini bang, biar saya yang bawa bang. Oh. Enak tuh. Terus keluar juga kalau motor kita di dalam dibantuin. Kita nunjuk, iya motornya yang mana bang? Dia yang ngeluarin. Gua nggak apa-apa bayar 2.000 tuh begitu tuh. Ada usahanya dia. Kan ada juga tuh parkir gaib, ya kan? Masuk kagak ada, pas pulang prit lah kata gua. Di mana tadinya nih orang? Wah, di Bitung gua pernah nyok. Gua mau COD HP. Di Indomaret. Gak ada orang nih kata gua kan, gak ada kang parkir nih begitu. Yang mau COD sama gua juga belum datang. Ya udah gua sambil minum beli di situ, duduk. Emang parkir gua tuh ngasal lah, ya karena kan gua juga mikirnya nggak ada kang parkir juga. Bukan ngasal, naruh sesuai, cuman ada kunci motor gua nyantol di motor. Nyantol. Tapi kan posisinya bini gua di luar, gua dalam beli. Maksudnya masih kepantau lah sama bini gua gitu. Dan emang kalau selama masih dilihat sama gue masih istilahnya entah bini gue atau itu belum parkir. Hah? Itu belum parkir masuknya. Kalau misalkan masih ada orang di motor lu belum parkir kan? Harusnya. Iya, belum wajib bayar parkir. Karena kan nggak ditinggal. Iya. Menjaga diri sendiri. Iya, tipsnya begitu tuh gue juga. Tapi nggak, itu posisinya gue lagi duduk kan di Indomaret suka ada kursi meja gitu. Gue duduk di situ. Ya motor depan gue persis. Tiba-tiba datang orang. Bang, kunci motornya tuh nyantol gitu. Oh iya, kata gua. Nggak apa-apa, sengaja, saya juga di depan sini. Gua ambil lah akhirnya kan. Pas gua kira itu orang biasa ngasih tahu doang. Ternyata kang parkir. Dia nggak pakai rompi, nyala-nyala gitu. Iya, nggak pakai. Gua ngeliat kenapa gua tahu kalau dia tukang parkir. Ada customer Indomaretnya keluar. Dia narik motor, terus ya nggak, tambahin duit lah gitu parkir. Ini kan parkir nih gue gitu. Akhirnya di situ gue mutusin tuh, udah yuk cabut, jangan di sini, geser aja. Kasihan sama orang yang mau COD sama kita gitu. Udah pinggir gue ngasih tahu, bang jangan di situ ya, jangan di Indomaret, ada kang parkir gitu. Itu tukang parkir yang gua nggak rela ngasih 2.000. Cuma modal megang behel motor itu. Iya. Kasih paku sih. Biar nggak kepegang tuh behelnya. Nah itu yang di gacoan tadi gue bilang, giliran mobil mah diseberangin, lah giliran gua udah ngambil duit mah kagak diseberangin yo. Lah kata gua, kagak ikhlas gua lah kata gitu. Kagak bunyiin prit-pritnya acan. Maksud gua kan jalan rame, gua mau nyebrang ke kanan bukan ke kiri gitu. Kalau ke kiri oke di lah. gacuan gitu kan dimintannya pas ini ya, pas gerbangnya itu ya. Pas gerbangnya. Kalau di Indomaret mah kan kita bisa ngasih duitnya entar-entaran gitu. Seberangin dulu baru gua kasih duit gitu. Cuman ada kayak semacam gerbangnya gitu. Lah kata gua kagak di seberangin ini kan gua juga bayar kata gua. Apa lebih mahal mobil ketimbang motor ya kan sama aja lo dari. Sama aja. Masa gua harus bayar sama kayak mobil? Tanya. Gua motor. Aneh-aneh aja orang usaha ya. Dia nggak ada usahanya gitu. Kemarin di IG gua ngeliat ada
salah satu orang dia lagi ngerekam tuh di dalam mobil. Wah bener is itu mah, tunjuk apa tusuk-tusukan ngerebutin lahan parkir. Itu dalam mobil. di dalam mobil tuh yang ngerekam. Nah mereka tuh lagi ribut di luar, tusuk-tusukan itu ngerebutin lahan parkir. Iya. Sebasah itu ya. Keras. Bener kata gua. Sebasah itu lahan parkir ya. Itu lumayan lah. 2.000 kali 100 motor sehari. Udah pasif income itu. Jelas. Tinggal ucang-ucang. Cuma itu kan penghasilan udah jelas gede ya. Kalau motor hilang masalahnya nggak mau ganti. Ganti tetap. Apa? Apa bang? Tadi saya lagi itu. Kan diganti dengan permintaan maaf. Saya nggak tahu bang. Ya iya sih. Kesitunya mah. Coba itu. Digantinya Tetap pakai maaf. Maaf. Ini enggak yang cuan ntar di ini tukang parkir Pantai Carita. Iya. Udah pasti nih. Wisata nih. Tempat wisata nih cuan banyak ini nih. Mau lebaran begini nih. Musim liburan ya kan. Tukang parkir. Bahkan di satu tempat bisa 2 kali bayar parkir. Iya bayar parkir ya. Tempat wisata, tukang mie ayam, bakso. Iya. Iya. Sekarang tukang baju nih. Tukang baju. Mudik loh. Insya Allah mudik. Kontak. Kontak. Cek buruk. Gua mudik. Kemana? Berangkat pagi. Sorenya pulang. Iya. Ya orang kerompin doang setengah jam nyampe. Paling lama-lama. Bukan mudik dong. Lebih kesoan sih. Yoi, itu. Mudik ya, mudik dibilang mudik juga. Mudik sih, cuman kalau di perjalanan gue juga deket, cuman 3 jam lah paling lambat. Tapi kan jadi ini yang benar mudik, kampung halaman soalnya. Iya. Rame gak sih? Kampung? Kampung gua biasanya sih rame karena orang-orang yang di kota ini ya pada balik ke kampung. Yang kerja di kota balik ke kampung rame, cuman ya ramenya ya setelah sholat id kumpul keluarga, salaman tetangga, ngebaso, tidur. Iya kan gitu. Udah tuh udah konsep zaman dulu itu. Nyetel banget ya? Iya. Iya, nggak ada hal lain ya kalau lebaran tuh pasti. Nggak ada. Otomatis habis maaf-maafan diem di rumah, makan. Paling besoknya nyekar. Iya. Nyekar makan bakso. Itu besoknya. Kalau hari itu juga yang nyekar juga ada. Nah kalau di gua tuh, kalau di keluarga gua ya, habis sholat id kumpul bareng di satu rumah nih di tempat kakek misalkan. Udah kumpul, nyekar tuh. Habis nyekar, udah pada pulang. Entah sisanya ada yang mau ngebaso kayak apa. Berarti hari pertama juga tuh? Hari pertama. Kebanyakan kalau di kampung gua mayoritas hari pertama sih. Makanya kuburan juga ada tukang parkirnya tuh kalau gitu. Parkir aminian. Yang mana bang makamnya bang? Bersihin. Seikhlasnya bang. Tapi kalau itu mungkin di kota, kalau di kampung sih nggak ada di gua kan. Nggak ada. Malah ini kalau di kampung gua lebih ke gotong royong. Biasanya nih sebelum puasa warga situ tuh gotong royong bersihin makam. Oh berarti deket dong? Deket dong? Ya lumayan deket. Warga gotong royong bersihin makam. Nah udah pas mau lebaran nih kadang dibersihin lagi sama warga juga gotong royong. Biasanya. Ya kalau di sini kan karena jauh kali ya makamnya ya. Nggak ini jadinya nggak ada warlock gitu. Iya. Kalaupun ada, Iya. ditarifin pasti. Walaupun dia minta seikhlasnya ya. Cuma kan bingung ya. Masih berapa ya? Oh iya, di kampung gue juga. Ya kan itu diituin sama warga lokal. Tapi kadang mereka juga mintain sumbangan buat yang kerja bakti di situ lah. Iya. Makan-makan atau kopi lah gitu. Itu kan juga seikhlasnya, nggak dipatok.
Itu doang paling. Si kelasnya pasti paling minim tuh kita ngeluarin 20. Pasti seikhlasnya segitu. Oh. Ya kalau emang bersih sih ya wajar lah kata Iya, gue. nggak masalah. Nggak masalah. Karena kan kalau di kampung nggak seperti di kota. Di kota kan ada pengurus TPU-nya. Itu juga gue bingung tuh. Ada pengurusnya tapi kan kayak pas kita datang gitu ya. Ini kok kotor banget. Iya, iya. Kadang ada yang beberapa makam tuh jadi tempat pembuangan rumput-rumput yang harus dipotong. Iya, iya. Kalau di tempat gue emang kan nggak ada ininya apa? Kayak semacam pengurus. Jadi ketika misalkan ada orang yang meninggal, biasanya yang ngegali kuburan tuh ini apa sih ya? Kayak semacam Mayitnya. Anjay, mayitnya loh. Mayit mandiri. Ngubur sendiri. Biasanya ini suka nyuruh orang gitu. Oh. Yang biasa suka gali. Hmm. Nyuruh orang gali. Kita tinggal nyari tempatnya mau di mana, misalkan mau dekat keluarga, misalkan di mana. Itu kalau di sini kan ada pengurusnya kan. Ada. Khusus kalau sono Tim enggak khusus. ada kayak gitu, masih bareng-bareng lah istilahnya. Tapi tukang gali kubur tuh sama nggak sih sama yang biasa gali sumur? Anjay, bisa mungkin bisa kan sama gali. Yang penting gali. Yang penting gali. Gue suka itu tuh. Ini kalau misalkan nggak ada yang meninggal gitu ya, masa mereka nungguin orang meninggal Iya, baru makanya. kerja gitu. Kan enggak dong. Gali sumur kali ya? Apa ya sama kan? Harusnya sih sama ya. Sama. Iya menurut gue sih Konsepnya tetap gali sama. Bedanya kan bentuk aja sih. Kalau sumur kan Iya. bulat, kalau itu mah kan kotak. Gitu. Gali sumur. Ini kuburan mau berapa meter bang? 20 kali ya. Pakai sistem satelit mah. Cari tanahnya ngempuk. Tapi lu penasaran gak? Tukang gali kubur tuh bakal ngabisin waktu berapa lama? Buat Gali. satu lubang kubur. Iya. Biasanya nggak lama ya, karena kan dia nggak cuma satu orang gitu. Ya, Ada job desk-nya masing-masing. Kira-kira berapa jam? Kalau itu kalau udah pro banget sih Wah, anjing. paling lama sejam setengah lah. paling segitu sih. Biasanya nggak lama soalnya. Sejam setengah 2 jam lah paling lama. 2 meter ya? 2 meter nggak sih? 2 meteran. Pokoknya setinggi orang dewasa. Iya. Orang dewasanya begini gitu. Ya kalau berarti gue yang gini 2,5 meter lah. Terus bang, Tapi kalau biar coba ukurannya saya aja. Loh, gimana? waduh ini buru kucing. Buru kucing iya. Ya, tapi kan apa ya? Aman sih, cuma 2 jam paling lama. Iya biasanya kan, apalagi kan kalau yang malam, nggak mungkin sampai pagi kan. Enggak juga. Biasanya yang PR. meninggal maghrib, terus yang di kuburnya malam tuh nggak lama langsung proses penguburan, berarti nggak lama, 2 jam lah paling lama. Biasanya 3 orang, satu yang ngegali, satu yang ngerokin tanah, satu yang ditimbun. Satu yang ditimbun yang kena ajab. Tumbal kober. Tolong, saya ke kubur. Bukan tumbal proyek ya. Tapi kalau tukang gali kubur ya, nggak ada yang meninggal, doanya apa ya? Minta rezeki. Minta rezeki. Betul. Apa nggak ini ya? Ini nggak ada yang mau mati apa gini? Anjing sadis banget loh kalau doanya kayak gitu ya. Ya Allah, saya nggak punya duit nih. Ada kayak satu orang meninggal. Tapi emang manusia tuh makhluk ironis. Kita tuh hidup dari kesusahan orang lain. Tapi memang begitu hukumnya. Buat kita musibah, buat orang lain siapa tahu kan udah jadi rezeki. Ya itu contohnya.
yang nyolatin. Musibah bagi orang, rezeki bagi mereka. Sama ini, gue pernah tuh. Kalau ngomongin meninggal ya, di masih daerah sini. Apa tuh? Gue baru pertama kali kaget itu. Ada meninggal nih, Hidup lagi? ibunya dia. Itu lebih ke panik sih gue. Kalau kayak begitu ya. Meninggal. Ngelayat kan. Terus nyampe sono nyolatin. Nah, habis nyolatin jangan langsung bubar dulu ya. Dibagiin amplop, Cok. Oh, Itu lo kaget. Kaget anjir. Lah, lu sebelumnya nggak pernah nyolatin mayat ya? Nggak pernah ikut nyolatin? Pernah, cuman kayak Coba. nggak pernah dibagiin amplop gitu. Ini apaan nih? Itu Terima ya. budayanya. budayanya. Kemarin juga gue ngeluarin hampir 5 juta buat yang nyolatin doang. Kali. Nyiapin 100 amplop. Bokap gua juga. Enggak sih, enggak 5 juta. Ya pokoknya 100 amplop ya. Isinya 15.000, 20.000. Almarhum bokap gua juga dulu pernah ngasih amplop gitu. Terus almarhum nenek gua kemarin juga ngasih. Terus saudara gua juga meninggal sama ngasih. Iya, kalau di kampung tuh biasanya begitu. Makanya dulu pas gue mondok, kalau dia meninggal tuh seneng. Emang yang datang kebanyakan santri Santri. kebanyakan. Proyek nih. Anjing. Proyek nih. Siapa yang meninggal? Waduh. Orang gede apa biasanya? Orang gede. Waduh. Jangan pakai jalan, lari kita. Lari. Proyek kan. Iya, gue kaget anjir dikasih amplop, gue buka. Kok duit ya? Terus kan kadang yang suka di baskom itu tuh ya, terus yang nyolatin tuh suruh megang tuh. Iya. Dia Uang apa gitu, uang fidya apa Iya. gitu kan sebutannya. Iya, suka ada ritual kayak gitu. megang. Ada baskom nih. Iya, tahu gua. Terus dibungkus pakai serbet Iya. gitu biasanya. Nah, itu isinya amplop yang buat Iya. nyolatin itu. Ah. Terus kita tuh suruh megang aja gitu, suruh nyentuh aja yang nyolatin. Terus yang bawa Nyentuh baskomnya? nyentuh baskomnya ada. Terus yang bawa baskomnya itu biasanya kan ustadz. Dia ngedoain apa gitu, baca doa apa gitu. Intinya mah filosofinya biar kita orang-orang yang masih hidup tuh ridho gitu. Kalau Iya. misalkan pernah si mayit tuh punya kesalahan sama kita gitu, suruh ridho. Soalnya kalau nggak ridho dia nggak dapet amplop gitu. Enggak juga gitu juga anjir. Tapi ada juga yang Tim pantaunya ada tuh pasti. Iya, iya. Untung gak nih? Gue ingetin mukanya. tapi ada juga tuh yang filosofinya gini, istilahnya doa yang masih ya, istilahnya tuh biar si yang ngedoainnya itu ikhlas gitu nyawa. Maksudnya gimana sih, ibaratnya mau jual beli kayak gitu. Iya. Kayak gitu Ikhlas sih. karena ada duitnya. Iya, maksudnya kan biar yang nyolatin tuh ikhlas gitu. yang biar nyolatin tuh ikhlas. Takutnya kan ada yang mungkin tak kepaksa atau gimana kan, takutnya gitu ngeberatin si Nah, maitnya uang gitu. itu sebagai kompensasi Nah. atas waktu kita gitu. Itu Bukan maksudnya semuanya. gitu. Filosofinya gitu. Sebenarnya sih nggak sampai sejauh itu, cuma kan mungkin pihak keluarga Iya. takutnya gitu ada orang yang nggak ikhlas atau gimana. Sebenarnya sih di Islamnya masih nggak ada sih Nggak ada. proses kayak Iya. gitu. Nggak ada. Cuma karena budaya Budaya. gitu ya. Mungkin orang-orang kita kan mengutamakan adab gitu. Orang kan mungkin lagi sibuk sampai bela-belain ikut ke musola Iya. nyolatin mayit gitu. Iya. Cuman itu kan kewajiban ya. Iya, padahal mah. Iya. Iya. Cuma kan orang-orang Indonesia ini nggak enak kan. Dia nggak enakan gitu. Kan kalau misalkan udah dapat duit kan, alhamdulillah nih gua. Jadi Walaupun seneng gitu. walaupun waktu gua kepotong buat ini Iya. ada penggantinya, kasarnya kan seperti itu. Sebenarnya mah enggak kan harusnya. Nah, gimana kalau jatuhnya dia orang nggak punya? Berarti yang nyolatin dikit kan kebanyakan. Iya sih, pahit sih, walaupun pahit sih. Iya kan? Fakta pahit sih begitu Iya ya. kan, lu lihat dah Nyok. Iya. Kebanyakan gitu kan. Fakta pahitnya sih seperti itu. Apalagi orangnya nggak cukup terkenal di kampung ya, maksudnya. Kasihan anjing begitu mah. Kasihan Iya, emang. kasihan. Cuma Faktanya kan. di lapangan begitu biasanya nyolatin dikit. Beda tuh kalau orang yang besar ya, yang punya nama lah katakanlah. Mau orang dari mana pun pasti datang. Buat dapet amplopnya. Betul amplopnya. Tapi kalau yang orang yang nggak punya apa-apa, Jujur. nggak punya suara, Pahit. gitu.
istilahnya masih hidup kita dipermalukan gitu. Sudah meninggal juga kayak nggak di respect gitu. Udah meninggalnya nggak dapet respect gitu ya. Kasihan sih emang. Kewajiban ya. Iya. Memandikan, menyolatkan, mengubur. Iya, kewajiban yang masih hidup. Kalau misalkan dia Islam yang mandiin juga kan harus kasih duit juga. Karena orang-orang kita tuh mengutamakan adab dan gak enakan gitu. Gak enakan. Istilahnya ya dia udah nyempetin waktu. Kalau misalnya kita puter, Apa tuh? ya misalnya yang nyolatinnya tadi ini tuh meninggal tiba-tiba. Terus dia nggak punya duit banyak lah. Terima nggak tuh ya? Tiba-tiba yang datang nyolatin dikit, Ya. yang mandiin nih dikasih gayung sendiri lah anjing. Sabunnya bang. Sabun bang. Buat ini juga biasanya sedekah buat mayitnya gitu. Iya. Kalaupun itu duit yang di amplop itu jadi pahala gitu. Harapannya pahalanya buat ke mayit. Iya. Sama juga tuh kayak yang ngeriung sampai 7 hari, 40 hari kan itu sedekah gitu. Sedekah itu. Sedekah buat mayit. Masih itu sedekah buat mayit sebenarnya. Secara Islam, hukum Islam yang benar sebenarnya Nggak ada sebenarnya kan. Sebenarnya udah jadi adat, Cuma jadi emang budaya dibikin gitu. aja. Ini bukan terlepas dari ngomong benar salah ya, tapi Iya. kayak one day misalnya ada orang yang biasa aja meninggal terus nggak punya uang buat ngasih, Mereka biasanya sampai jadi anggap bela-belain sedekah ya. bela-belain utang. Nah kan jadinya ini Ini nyebelinnya lagi kadang orang-orang kampungnya cuma ngomongin, Iya. ih si itu mah pelit sama almarhum. buat tombak. Bahkan Nggak ada juga yang tahlilan. yang ini juga ada juga orang, namanya orang kan kita nggak tahu ya. Misalkan kita ngasih berkat, kan bahasa kampung gua tuh namanya berkat gitu. Iya, berkat. Berkatnya cuman seala kadarnya doang juga bisa jadi bahan omongan. Ya nggak usah gitulah. Yang rame itu biasanya hari pertama sama 7-nya. Soalnya hari kedua sampai 6 itu cuma kue kering. Iya. Yang pertama biasanya nasi nih sama yang 7 nih. Jelas. Baru rame tuh. Jelas itu Kalau jelas. nasi. Kalau kue-kue biasanya nggak banyak yang datang. Terlepas dari yang ikut tahlilannya itu sibuk apa enggak ya. Iya. Ya mungkin mereka juga sibuk nggak bisa datang. Sibuk gitu. Cuma emang faktanya hari kedua sampai ke-6 tuh sepi. Yang rame itu pertama sampai 7. Jadi nambah tuh Karena nasi. job desk sebelum meninggal. Bukan hanya pahala tapi duit yang cukup. Iya. Makanya. Makanya ini kejadian di keluarga gue ya. Waktu itu almarhum bokap gue meninggal kan. Nah, keluarga dari bokap gue datang. Ya mungkin di dia tuh nggak ada mungkin ya acara kayak gitu, ngasih Budaya-budaya berkat. kayak gitu Budaya nggak kayak ada. itu mungkin nggak ada. Keluarga almarhum bokap gue tuh sempat ngomong, ini kata nyokap gue ya, gue nggak tahu bener apa enggak sih, nyokap gue yang cerita lah. Dia bilang, kok orang meninggal dipestain gitu. Mungkin dia karena nggak tahu konsep apa sih ya adatnya gitu, disangkanya mungkin kok dipestain, padahal mah niat kita kan nggak kesana sebenarnya, sedekah. Dipestain gimana maksudnya? Selamatin. Selamatan. Tapi nggak ada selamatan gitu Ada rame-rame. selamatan. Diskualifikasi. Kayak Eliminasi aja. kayak yang mungkin nggak tahu kan pasti mikirnya Iya, kayak lu tadi nyok. kalau yang biasa kaget biasanya. Kalau yang nggak biasa pasti kaget, orang meninggal kok masih dikasih Ban ini gitu. gitu, ban gitu mungkin kan gitu. Iya anjir. Cuma kan beda lagi budaya. Budaya. Ya mungkin budaya kita di sini kayak gini, di negara lain, dia daerah lain nggak ada yang kayak Nggak gitu. ada Iya, biasanya. Iya kan? Kalaupun ada ya biasanya nggak maksain warganya. Gitu. Ngerti lah. Cuma kalau di kampung-kampung kayak Tangerang di sini tuh pasti ada. Walaupun cuma 1, 3, 7. Kayak gue kemarin 1, 3 sama 7 doang. Walaupun sebenarnya gue sih lebih setuju nggak ada. Ya. Cukup. Soalnya mbak gue yang pertama tuh yang laki meninggal udah nggak di ini nggak di apa namanya, apa sih? Jadi selamatan gitu. Iya, nggak ada tahlilan. Tahlilan.
Karena menurut gua ya secara teori tolol gua aja ini mah ya. Ya pada akhirnya doa yang masuk ke almarhum tuh ya doa anak-anaknya. Iya. Tapi mungkin ada lagi pemahaman Iya. gini. Tapi kan yang ngadain tahlilan itu anak-anaknya gitu. Otomatis kan anaknya juga dapat pahala gitu. Nah kalau anaknya dapat pahala, otomatis orang tuanya juga dapat almarhum gitu. Iya. Mungkin begitu pikirannya. Mungkin gitu. Ya bisa jadi juga sih. Ya pemahaman yang tolol juga ya, mungkin ya gini. Orang kan datang ngedoain. Ada tuh bahasa yang doa yang paling mustajab tuh dari anak-anaknya, gitu Iya. kan? Anak-anak yang soleh lah. Amal yang nggak bakal putus tuh ya doa anak. Doa anak kan. Nah, cuman di samping itu mungkin nih orang yang ngedoain orang lain datang cuma nyampenya agak telat, mungkin gitu ya. Maksudnya itu teori pemahaman tolol gua aja. Mungkin ada mah ada. Mungkin ada mah ada doa itu nyampe, cuman ya gitu. Karena kan ada yang nyebutin binti-bintinya itu. Iya. Dan itu Spesifik. ya sempat didengar sama gua, ngedengar dari orang-orang tua zaman dulu sih kayak gitu Iya. ceritanya. Ya sebenarnya kita nggak tahu bener apa enggak. Iya, nggak benar atau enggak. Jadi bingung ya. Iya bingung. Tapi mungkin kalau yang tahu Cuma kalau yang gua anut begitu. Nah ini gua nih sebagai anak niat ngadain selamatan, berharap gua sebagai anaknya dapat pahala. iya. Otomatis kan kalau misalkan gua dapat pahala sedekah lah gitu istilahnya. Bokap gua juga almarhum dapat kebagian gitu. Jadi mungkin gini, ngadain selamatan itu niatnya biar anaknya dapat pahala gitu. Iya, mungkin itu. Bukan buat mayit secara langsung gitu. Soalnya kalau misalkan yang secara langsung ngefek ke mayit mah ya doa anaknya doang. Iya. Tapi sekarang ada loh joki doa. Waduh, gitu. Joki doa di kuburan tuh biasa rame nih ntar. Rame. Oh iya iya. Oh jangan kan lebaran. Di hari-hari biasa aja lu misalkan nih ke makam, Ada yang standby kan? ini ada ya. Misalkan ke makam wali atau syekh atau apa gitu. Kita bayar, ntar dia yang mimpin doa. Dia yang mimpin doa. Kita tinggal amin-amin. Iya. Ada itu. Ada. Jadi peluang usaha juga itu. Banyak kan. Minta di kuburan ini, di kuburan yang bokap gua dikubur. Biasanya banyak tuh yang standby, pakai sarung, pakai peci, pakai koko. Ini biasanya suka ada sih, kampung gua juga ada Joki kayaknya. doa. Kalau anaknya nggak bisa Iya. tahlil gitu. Ya untungnya sih kalau gua ada adik gua. Gak usah kan? Nggak perlu joki, kita ada. Dia nawarin gitu. Hah? Nawarin Sih enggak. Sih enggak, cuman ya standby. standby aja. Mungkin Mm-mm. kalau ada yang ini nggak mau jarahin nggak? Jadi orang-orang yang datang ke situ tuh udah paham. Nggak paham ya. Udah melekat lah gitu budaya joki doa tuh. Kalau misalkan anggota keluarganya nggak bisa mimpin tahlil gitu, kan suka tunjuk-tunjukkan siapa yang mau mimpin tahlil, lu aja deh. Iya. Lu aja deh. Lu gak ada yang bisa lagi kita. Iya. Udah kita nyanyi joki doa aja deh. Joki doa. Gue sih nyebutnya joki doa ya. Ya apa dong sebutannya kalau bukan joki doa? Tapi gua kalau gua pernah tuh didoain. enggak ada kan di kampung gua tuh, katakanlah ustadz lah di kampung bini gua ya gua nggak bisa lah gua bacaan sejarah tahlil tuh gua nggak hafal Iya. gitu. Ada salah satu ustadz di sana. Nah yang gua pikir kan apa namanya, selain gua pengen sedekah juga ke si ustadznya gitu, secara nggak langsung gua jalur kayak gitu daripada gua Iya. ngasih secara langsung juga nggak enak gua gitu kan. Gua kadang gua minta ustadznya itu nemenin gua buat ziarah di kuburan almarhum gitu, dianterin sama dia. Ya habis itu ya gua amplopin. Sebenarnya mereka juga yang joki doa yang standby di kuburan tuh mereka nggak minta, nggak minta nggak sebenarnya. narifin gitu. Iya pasti Cuma ya si kelas kita, kan. iya, cuma kita sebagai tanda jasa, Karena jasa. Lagi-lagi ada. lagi-lagi adab. Ya kali ngasih goceng. Nggak enak nih, Setengah pasti jam. ada tuh bahasa gitu tuh. Nggak enak nih ngasih segini, masa nggak ngasih gitu. Kalau kita nggak ngasih juga nggak apa-apa, cuma ya ayam gitu. Ya dia juga sebenarnya mau nggak minta, gua ajak Iya. juga, gua nggak ngomong minta dikasih buat rokok, enggak. Mau dia enggak gitu.
Walaupun kita nggak ngasih juga mau dia. Mau dia sebenarnya, cuma kan kitanya yang nggak enak gitu. Iya. Udah minta waktu dia, Iya. Udah ngerepotin gitu. Ya paling nggak kan kita apa-apa. sadar diri aja gitu doang sih gua mah. Tanda terima kasih. Ada terima kasih gitu. Udah ngituin waktu dia gitu. Ya sebenarnya kadang gue juga suka jarah-jarah sendiri ya, sebisa-bisa gue aja kadang. Iya. Sebenarnya kita baca Fatihah di kuburan juga nyampe sebenarnya. dapat pahala cuma Sebisa-bisa gue aja. Gue juga sering kadang suka pengen lebih afdol gitu ya. Kadang gue sama bini gue juga berdua kadang ke kuburan almarhum gitu. Ya baca aja sama gue gitu. Lihat di HP gitu sebenarnya. Cuma kata gue lebih afdol lah kata gue. Terus tambah lagi gue pengen sekalian sedekah gitu aja. Kalau kita sedekah kan anaknya dapat pahala nih. Nah itu balik lagi, anaknya dapat pahala. Kalau kita dapat pahala, otomatis orang tuanya yang almarhum kebagian juga nih. Tuh, harapannya sih begitu. Filosofinya. Tapi lu pernah pada turun ke liang? Gua orang yang nggak mau, bukannya nggak mau ya. Parah. Almarhum bokap gua juga, gua nggak turun. Mau apa? Kan bisa yang dicari tuh. Di keluarganya mana nih anaknya? Iya. Tapi gua turunnya pas udah dikubur nih setengah, baru gua turun tuh. Hah? Kan udah dikubur tuh dituin tanahnya udah turun. Udah ditimbun. Nah gua setengahnya baru gua turun. Jadi tuh, jenazahnya udah nggak kelihatan. Iya. Gua apa ya nyom? Gua takut di momen itu gua takut. Takutnya? Ya pertama Takut lupa lepas dari gitu lupa. Otomatis Terus kan tahu. anaknya tuh di kepala ya, megang kepala anaknya. Bisa tahu, Cok. Terus kedua, Takut lupa lepas tali pocong anjing. terus kan Gak mungkin, kan ada yang nyaksin di atas. ya tapi kan takut aja nyom. Ya namanya kita baru pertama ya. Pertama takut melakukan kesalahan gitu. Terus gua mikir lagi, ini mah gua aja ya. Maksudnya yang gua rasain aja gitu. Terus teori aja gitu. Teori tolol gua aja ini mah. Terus kayak gua ngerasa kurang suci juga buat megang itu. Dalam artian ya takutnya gua pegang, gua orang banyak berdosa, gua pegangin orang yang mau masuk ini, ntar dosa gua nempel lagi gitu. Enggak gitu. Jadi ikut kotor. Ini ikut kotor gitu gua bilang. Kata gua gitu. Nah, habis itu biasanya yang ada di dalam liang itu suruh ngajanin tuh. Iya. Ya kalau lu demam panggung mah kan juga diliatin banyak orang. Gue pernah. Gagal kan. Ngajanin mayit Iya. di kuburan. Tapi orang lain diajanin. Set. Allah Akbar. Malah komat. Itu komat. Berkumat di sholat, pada sholat. Mayitnya imam. Gue kaget anjir. Bajingan. Malah komat. Itu demam panggung. Takutnya gue gitu, malu gue yang ada nih orang nggak bisa ya ajan apa gimana gitu. Ini orang yang ngajain gue anjing juga, gue udah jadi mayit masih suruh berdiri. Bajingan. Malah komat anjir. Kalau gue dari mbah gue, om gue turun tuh pertama kali yang mbah gue. Bokap gue kalau nggak salah lagi jemput adik gue di pondok. Terus om gue kan badannya nggak ini ya, nggak normal. Agak susah. Agak pendek gitu maksudnya. Ini anaknya siapa nih? Anaknya kebetulan tinggal om gue almarhum sama emak gue. Otomatis kan yang laki ya. Om gue begitu tapi fisiknya. Akhirnya dicari cucunya. Gue tuh, wah, so gue sih agak scare juga kan. Ayo udahlah nih penghormatan terakhir gue bilang. Turun. Udah turun set. Wow, gue belum dimasukin kan mayatnya ya. Ngeliat ke atas. Serem juga ya gue bilang ya. Terus perasaan gue masuk ke dalam dah. Pas Nah, almarhum bokap gue. Tapi gue nggak yang bukain tali-talinya. Abis nurunin, gue langsung cabut naik ke atas. Oh, nurunin doang. Nurunin doang. Kalau nggak salah gue ya nurunin. Ngedrop doang, ngedrop. Hah? Ngedrop doang. Enggak. Oh, nah. Ngedrop doang kan. Iya, Nurunin ngedrop doang. Gue ngikut. Iya, kalau nggak salah gue ngikut nurunin, tapi abis itu gue langsung naik ke atas. Terus suruh orang lain yang ngajarin. Saudara gue apa? Siapa gitu yang ngajarin. Nah, di kasus yang mbak gue yang pertama yang meninggal, yang gue turun tuh, gue di kaki. Kalau di kaki. Di kaki gue. Di pala. Enggak. Di pala Mungkin apa karena ya? gue
takutnya nggak ngerti atau gimana ya. Takutnya Taruh- lupa iya. lepas tali pocong. Nah kan gue nggak ngerti sama sekali ya, baru pertama kali nurunin tuh, megangnya kan kayak nangkep begini ya. Iya Iya kayak kan? gitu. Nangkep. Ada caranya. Cara- Iya, gue kikuk. Hmm. Gimana? Itu tangan ke sono. Iya, udah benar sih. Disediain. Naro, lepas dah tuh tali-talinya. Yang 2 orang udah kelar. Hmm. Gue nyari simpul gimana nih ya? Iya kan, Siapa nih yang iket nih? Diiket sempet mikir mati. gitu gue. Ini diikat mati anjir ini mah. Ustadznya yang di atas ngomong itu tinggal tarik aja. Oh, Kirain harus pakai gigi, Pak. Kayak buka iketan warteg aja gitu. Iya kalau gue bagian tengah-tengah kalau nggak salah. Kalau gue nggak sempet gue. habis itu kan ditaruh ya di pojokan gitu kan. Di miringin, Hmm. terus dikasih bantal tanah itu. Iya, kan. Iya. Bola-bola tanah. Ah. 7 biji kalau nggak salah. Apa 13 gitu. 7 kalau nggak 7 salah. kalau nggak salah. Gue bilang gini jadi mayat ya. Itu liang lahatnya tuh yang itu tuh di pinggirnya itu. Iya pinggir kan dimiringin. Iya dimiringin. Jadi liang lahat tuh bukan kuburan yang kotaknya kotak. itu. Liang lahat tuh yang di pinggirnya itu. Sama yang momen itu yang pertama kali tuh. Nah, yang kedua tuh mandiin. Yang om gue yang almarhum Lu ikut mandi ya? mandiin. Gua Gue kalau nggak mandiin ngerti ikut juga gua. tuh pertama kali. Terus Kan dari pala dulu ya. Set. Sampai tengah udah gue godain. Jangan sampai habis, sampai bawah katanya. Oh iya maaf nggak ngerti. kalau gue mandiin kayaknya enggak gue ngingit mandiin. Sama ini cuman keluarga ini aja yang mandiin ya kalau nggak salah. Kan ditutup kan. Nah ada satu semacam gue nggak tahu itu mitos atau apa ya. Konyol sih sebenarnya, konyol ini mitos, tapi gue ngerasa iya juga sih gitu. Nah, Kan orang meninggal bawahnya tuh ada bak buat nahan apa ya, air. Buat buang air. buat air gitu. Nah gue sama almarhum nenek gue waktu itu sini ya itu kan lagi kan orang tua zaman dulu ya. Kenapa gitu cuci muka pakai air ini biar kamu nggak maksudnya ditakutin kan, karena gue kan anak pertama yang dekat sama orang tua gue, maksudnya biar jangan terlalu kebayang-bayang nih sih ya katanya gitu, jangan terlalu kebayang-bayang. Gue inget sampai sekarang nih muka almarhum bokap gue ingat, cuman nggak sampai yang kan banyak tuh yang kejadian orang-orang yang orang tuanya meninggal terus dianya kayak semacam gimana sih, depresi gitu, kayak keinget mulu. iya keinget mulu. Nah itu dari orang tua nenek gue tuh zaman dulu tuh gue suruh cuci muka pakai bekas mandiin almarhum bokap gue tuh. Hah? Ngalamin gue itu Air yang di bak apa yang Yang ngalir ke bekas mandiin. bekas mandiin Oh itu gue baru dengar gua. kan ada tuh Kan pakai sabun. selang di bawahnya. Enggak, biasanya ada yang pakai gayung ya. Terus kan tempat mandiin mayat tuh gitu tuh. Gitu tuh. Iya, Terus ada penyangganya tuh buat tiduran mayatnya. bukannya langsung ya? Enggak, ada yang Jadi- Ada yang ditampung dulu. Ada yang ditampung dulu mungkin. Tancap air di bawah bak. Ya kan setahu gua kan mandiin langsung dibuang kan, nggak ditampung. Oh kalau yang lu ditampung tuh, Tampung. nah suruh Iya. cuci Cuci muka. muka Iya, pakai cuci itu. muka pakai itu. Oh gua enggak. Ditampung juga ditampung waktu itu airnya. Cuma nggak disuruh cuci muka juga. Gua soalnya ikut juga mandiin. Tapi setelah itu tuh gua emang pas habis kayak gitu tuh hati gua lebih ketenang aja, kayak nerima gitu nyoh. Nggak tahu dah. Sugesti kali. Ya, mungkin ya gua nggak tahu Mungkin. gimana. Cuman gua ngerasa kayak setelah gua itu tuh diituin nama nenek gua cuci muka nih kayak biar nggak terlalu kepikiran banget gitu. Habis itu alhamdulillah gua tenang sih, nggak sebelum dimandiin gitu tuh gua anjing bener-bener hancur nyoh. Bener-bener Paham sih. gimana sih lu Iya. kayak orang yang paling dekat sama lu gitu. Habis kayak gitu Jiwa meronta-ronta. iya tapi setelah habis kayak gitu gua kayak lebih tenang gitu, lebih kayak nerima gitu nyoh, nggak terlalu yang gimana-gimana gitu. Ya mungkin pengaruh juga. Kalau nenek gua ini kan nggak sampai sekarang nih gua kayak kepikiran gitu, kayak beda lah gitu. Nenek lu ikut mandiin juga. Itu gua nggak ngikut, gua di luar sih. Ya Soalnya biasanya perempuan kan? Iya sih, perempuan. Dan menurut gue ya penting banget tuh
mulai dari lu harus tahu ngapain gimana, Nah, itu terus gua lihat. Ngapain itu mandiin, Ribet sama itu. nguburin. sembarangan tuh. Berapa ngapain. lapis kan itu, ada lapisannya. Nah, gue Cewek pernah. cowok beda. Iya, Iya, beda. praktek sekolah gue yang jadi mayatnya. Jadi imam lu ya? Enggak, Depan imam. depan imam. Terus lu mati dulu nggak? Enggak dong. Kan tadi mau pakai bonekaan ya. Katanya enggak ada bonekanya. Iya, biasanya kan ada tuh boneka-boneka Karena gua pakaian itu. karena gua gua malas ikut prakteknya nih. Gue jadi mayat aja. Oh, Jadi siapa nih yang mau jadi mayatnya nih? Ntar Oh. tetap dikasih nilai. Jadi gue jajal lah, gue pengen tahu ya kan. Jadi mayatnya cok, gue dibungkus. Tapi prosesnya benar-benar sama gitu, berapa lapisnya sama. Sama. Buh, bener itu pakai diikat. Anjing. ogah gua. Kayak nggak bisa ngapa-ngapain lu. Iya. Iya. Tebel lah. Gerah lu, kan kapan kan gerah. Iya. Dia nggak nyerap keringat. Yang tolol apa di foto sama temen gue. Terus gue ngeliat foto gue ya. Nah, Set beneran kayak mayat. terus dia disumpah Kayak nggak? pucet. Disumpah nggak? Sumpah pocong. Kali sekalian lu, oi, sumpah nih. Nah yang lucunya, perasaan gue lagi praktek. Nah prakteknya tuh musola di deket SMK. Pada kesurupan anak SMK. Yang jadi mayat siapa yang kesurupannya? Lebih ke ini sih setannya. Malas gue masuk kayak setan. Tapi gue pernah lagi tuh mimpi kayak gitu. Wih, serem emang anjir. Apa? Mimpi Mati. dikuburin. Mimpi mati berarti. Iya, mimpi mati dikuburin nyok. Peringatan waktu itu. Sampai gue nyariin bener is kayak cerita. Udah Peringatan. lama banget tuh dulu kayaknya sih. Lu mimpinya pas udah dikubur gitu. Udah digotong terus dimasukin Kalau ke liang lihat di lahat. gotongnya. Iya, dimasukin ke liang lahat yang itu is yang gue pernah cerita kemarin yang gue mimpi kayak lagi di ngajiin meninggal terus yang pas apa namanya Tuh ngeri tuh anjir. Takutnya kayak Takutnya beneran gitu. beneran anjing. Soalnya ih gue aja nyoh yang soalnya mimpi itu orang ngerasa meninggal tuh begitu. iya is bener gue ngerasa kayak gitu pas kayak gitu kan apa gue manggil orang itu Dicuri kali lu. amit anjir. Terus udah gitu yang gua ngeliat manggilin orang itu kan nggak mau Nggak jawab nyaut gua, nggak nyaut gitu Iya. kan. Nah habis itu bener-bener prosesnya kayak gitu nyoh. Habis kayak gitu digotong kan. Selesai itu ceritanya yang di rumah tuh diajinin ini digotong. Cuman nggak ada proses yang kayak dimandiin nggak tuh. Gua nggak ngalamin itu. Time skip tuh. Nggak time skip tuh. Nah Ada kejanggalan tuh kalau lu dalam mimpi. Bohongan nih. Mimpi nih. Lu nggak sadar itu mimpi. Biasanya kan ada orang yang ya, mimpi nih. iya is gua nyadar itu kalau itu mimpi kayak mimpi deh gua. Soalnya udah- lu ngelewatin satu proses. Iya, Iya. iya. Nah, habis itu gotong masuk ke dalam, dikubur. Itu sama kayak yang cerita kita kalau dikubur kan nanti kan dihidupkan kembali tuh menurut itu kan. Iya. Terus nyariin simpul sih ini sarung atau apa gitu kan, nyari ujung kan. Itu gua sama nyoh, mimpi nyari ujung itu gua. Ujung kaki. Ujung iketan. iketan. Iketan dari Iya, pocong. gua nggak nemu nyoh. Wah, bener nih gua sadar kalau itu. Kalau misal ini mimpi apa enggak sih sadar gua. Kata gua ini mimpi apa enggak sih gitu. Sampai proses manrobukanya nggak? Enggak sih, untungnya enggak anjir. Kalau nyampe situ beneran. Wah, itu mah amit-amit gua. Belum siap aja gua bener itu sampai gua manggil astagfirullah ini beneran meninggal nih. Gua kaget nyoh, bener-bener gua enggak mau gitu, belum siap gitu. Soalnya yang gua dengar ya begitu, orang meninggal juga Iya, Iya. tapi gua ngerasa ngiranya mimpi gitu. ngiranya mimpi itu bener is, gua sampai nginget ke sana. Dikasih gambaran berarti lu. Gua nyari Kasih ujungnya gambaran. tuh, gua nyari Soalnya ujungnya. lu masih sadar. Masih Iya. sadar ini mimpi apa bukan gitu. Gue nyari ujungnya. Wah, kata gue astagfirullahaladzim. Wah, apa ya? Udah istighfar, udah Allah apa-apa gitu. Alhamdulillah nggak lama gue bangun tuh. Sampai gue pas bangun. Wah, Ini yang mimpi yang mana nih gitu. Iya. Pas gua bangun Itu- apa pas gua dikubur yang mimpi gitu. Pengalaman mimpi aneh, serem juga sih. Gua nggak pernah sih mimpi sampai ngelihat gua di ngajiin gitu. Ngeri anjir. Kayak asli tapi Palsu. Gua pernahnya mimpi orang lain gitu yang meninggal. Kalau mimpi gua sendiri yang dikubur Oh, iya. kayak gitu sih nggak pernah gua. Ngeri juga itu anjir. gimana kata gue bener gak ini ya? Gue sampai sadar kata gue astagfirullahaladzim. Gue nyari
simpulnya gitu nyari. Wah, tapi nggak lama setelah itu gue istighfar, ya Allah belum siap apa-apa, juga ngomong lah, Itu harus lu ngeludah tau 3 kali lo ke kiri. mau ngapain? Abis mimpi buruk soalnya. Oh, Sunahnya ngeludah ke kiri. Iya. oh, nggak tahu Gitu. gue. Jangan Jangan juga sih. Itu yang mandi, Kena bapak-bapak. Kena susi. Apaan ya? hijau. Anjir, rehak. Ngeri juga sampai mimpi meninggal gitu ya. Takutnya Ngeri, anjir. beneran. Iya, beneran takut gue juga itu. Wah, kata gue belum siap, gue dosa masih banyak, kata gue ya. Mungkin itu jadi gambaran lu. Iya. Tapi tololnya sampai sekarang ini masih melakukan dosa gue. Itulah susahnya manusia. Mana ya? Iya, itu adalah tanda bahwa Anda manusia. Yang penting mah kita ingat aja gitu. Ya mungkin itu ya gambaran apa ya, Sebagai pengingat gitu. pengingat mungkin. Misalnya orang-orang sekarang suka lupa bakal mati. Iya, Sama orang seenaknya. bener. Dikira bakal jalan ke kuburan sendiri kali. Makanya. Loncat-loncat. Waduh, siang-siang PR juga tuh. Mana bang? Biasa. Udah dibiasain ya gini mah. Nggak enak gua ngeliatnya. Aneh banget, aneh. Kagak ada baju. Tapi gue kadang mikir lagi tuh, tukang parkir ya. Kayak gue misalkan kayak tadi tuh dipintain 3.000 kagak ikhlas ya. Misalkan ya, mana ya gitu sih gue. Wih, ini kalau yang nggak ikhlas dari 1 orang aja, ada 10 orang, 15 orang gimana ya gitu gue. Wah, Tapi mereka nggak bakal mikir begini sih. jangan kan mereka koruptor aja kagak mikir ke sana kayaknya. Orang suka lupa bakal mati sekarang tuh. Lu ingat mati aja udah cukup membuktikan bahwa lu orang beriman gitu. Iya. Kalau lu ingat mati kan otomatis lu bakal gue mikir nih, gua gak mungkin nih jalan ke kuburan sendiri, gua gak mungkin mandi sendiri kalau udah meninggal. Jadinya kan kita baik sama orang gitu. Harusnya ya. Mm-mm. Tapi ada orang yang nggak mikir kalau dia mati bakal dikuburin orang, dimandiin orang. Banyak kali. Banyak loh gitu. Orang juga saudara juga orangnya, duit mah bukan, lo anjay kata gua. Boleh bos. Doain aja sih. Doain aja, doain. Oke kata gua, lu mau gali sendiri apa gimana nih? Awas lu mandi gua kasih gayungnya lu sama sabun. Gua umpetin gayung lu, kata gua suruh beli sendiri ke material. Sama inian tuh, pas mbak gue meninggal. Mbak gue kan meninggal 2 kali tuh. Om gue sama mbak gue nyaksin tuh. Meninggal kan sore, nggak langsung kubur, jadi besok paginya. Ada agak sekitar juga kan. Karena kalau gue lagi di depannya gitu ya, apa sih nggak ya? Gerak dikit. Panik pasti. Iya sih. Gue juga kan sama, bokap gue diinepin semalam dulu baru paginya dikubur kan. Nggak langsung. Gak langsung waktu meninggal kan maghrib, besoknya paginya baru dikubur. Ada takut ada gitu, cuma mungkin karena rame gitu ya, banyak orang di sini. Jadi gue tidur aja di sampingnya, berasa masih hidup aja gitu, berasa lagi tidur aja dia. Kalau bokap gue mah meninggal pagi itu dikuburinnya siang. Nah nenek gue kemarin kayaknya dinepin kalau nggak salah. Nah pas pagi-paginya tuh gantian, gue yang ngaji sendiri lagi. Yang lain anak-anaknya udah pada keluar gantian. Wah ngaji gue takut itu. Takut gerak doang dikit itu, walaupun kayaknya kalau ada angin doang nih. waduh, kayaknya kalau misalnya ada angin juga nih gerak gue lari kayaknya. Tapi biasanya yang masih baru meninggal tuh masih ada kemungkinan gerak sendiri, Iya. kontraksi otot. Iya. Oh gue pernah, Iya. om gue Bisa dijelaskan secara medis itu. keluar air mata. Iya, ada apa ya? Jadi jaringan ototnya tuh masih ada yang hidup gitu. Keluar air matanya. Iya. Pas udah meninggal beberapa jam gitu, beberapa menit. Terus Ya udah dilap. enggak lu nyanyiin jangan menangis. Saya lagu Charlie langsung. Renyang, kok gampar lu ya. Emang nggak ditutupin mukanya? Ditutupin. Pas lagi dibuka.
ada yang mau ngeliat. Gue juga waktu itu bokap, almarhum bokap kayaknya kalau misalkan nggak nunggu keluarga yang di Ciamis tuh Malam itu juga. malam itu juga kayaknya. Karena Aku belum nunggu, pernah tuh. nunggu keluarga aja. Ada PR juga kalau malam-malam tuh. Waduh. Untungnya gue kalau yang malam gue tinggal tidur dulu, gue kabur. Ada ustadz tuh yang nyaut, ini mau langsung apa gimana deh gitu. Waduh, kalau langsung PR juga gue ke kuburannya nih. Jangan pak, nunggu keluarga dulu di Ciamis. Siap. Untung orang jauh bokap gue. Ada alasan. Sama keluarganya dekat semua. Malam itu angkat jenazah gue. PR juga ya. Almarhum mertua gue gitu dinepin. Mertua. Sebenarnya sih harus diburu-buru. Kalau secara menurut Islam gitu nggak boleh lama-lamain. Kasihan soal mayit. Kayak gitu bener. Cuma kan kondisional ya. Kondisional. Waktu itu pas almarhum mertua gue meninggal tuh, gue yang ngawal lagi sendiri pakai motor di depan. Pakai mulut. Wiu kata. Sampai tukang yang bawa ambulannya bilang, bang biasa ngawal. Iya kalau gitu aja udah. Tapi kalau misalkan ada dapat lowongan supir ambulan lu mau kan? Gue nggak ada. Gue mau, cuman asal pagi. Iya. Masalahnya biasanya supir ambulan tuh nganternya jauh nyok. Jauh, jalannya Jauh, juga. jujur. Meninggal Jakarta, mau dikuburin di Iya. Temanggung. Lu jalan pagi juga tetap ketemu malam. Malam. Ya minimal ada 5 keluarganya di dalam lah. Waduh, Apa itu? lu naik travel. Bukan ambulan lagi. Agak PR tuh. Iya ya, yang ambulan gitu. Ini respect, Banyak gua kan respect. yang supir-supir Enggak masalah ambulan. kalau misalnya maaf ya, kayak kondisinya kecelakaan. Yang udah gak utuh juga. Iya, Korban kebakaran. terus bawa sendirian. Sendirian, banyak sih yang sendirian ada. Yang di sosial Gue media jadi banyak. pengen ngobrol supir ambulan dah. Nyari kali ya. Temen lu ada kali? Ada kali temen lu nggak ada. Pasti ada aja tuh. Ada temen gue, cumi kontak gue udah nggak ada lagi. Cerita-cerita serunya tuh pasti ada. Masih ada. Tukang gali kubur. Iya pasti punya tuh. Mandiin mayit pasti punya kejadian-kejadian mistis lah gitu. Ada aja. Ya buat ngedengerin nih yang mungkin profesinya seperti itu, bolehlah kontak kita. Mungkin Kita ngobrol bareng aja Mau ngopi jadi narasumber gitu. narasumber gitu. Ya, cerita-cerita. Cerita-cerita aja. Ya, seru juga tuh ngobrol sama supir ambulan. Berbagi pengalaman gitu. Gue pengen nanya, bang, lo kalau misalkan nganter jenazah jauh, lu beli bensin patungan apa gimana? Udah ada operasionalnya cowok. Kirain PT-PT dah. Udah ada. Yang biasa mandiin mayit. Kalau yang takut gimana ya? Iya. Pas ada tanggul. Astagfirullah, mayatnya loncat. Dia kan pasti takut ya. Iya pasti takut lah. Apalagi yang kalau matanya buram kalau malam. Iya, Duar. nabrak Gitu ya. Terus mayatnya loncat, kita kan harus naikin lagi ya. Ah, Ih seru nih. Kalau Kan ada misalkan itu yang supir ambulan bisa supir jadi ambulan korban. lagi bawa mayit sendirian, mogok di tengah jalan. Gelap jalannya. yang ini, yang entah di rumah sakit apa di mana tuh ya. Pintu belakangnya kebuka. Terus kakinya tuh yang kayak ngelepak-ngelepak gitu. Dor. Kesemutan kali. Bisa jadi kram. Si mungkin kesemutan. Bisa kram. Kayak orang bangun tidur. Efek ototnya. Kontraksi. Kontraksi. Sisa-sisa kontraksi Iya, ada. tapi kan bukan kesemutan. Tiba-tiba kakinya naik satu. Kalau kesemutan diangkat tuh sama abangnya tuh, biar turun darahnya ke bawah. Karena kan kalau misalkan udah nganter gitu kan otomatis udah dikafanin ya. Iya, Biasanya udah dikafanin. kebanyakan sih udah Iya. dikafanin. Nanti touring barang pocong gitu. Terus kebanyakan sendiri kan. Sendiri kebanyakan. Nggak pernah bawa kenek ya. Enggak ya, beneran. Kenek bro. Keneknya dia itu yang tiduran. Udah deh. Respect supir ambulan. Goks.
Makanya konten-konten supir ambulan tuh rame tuh di IG. Iya. Gue suka nonton. Karena banyak yang penasaran. Banyak yang penasaran. Tentang profesi itu tuh. Salah satu profesi yang kelihatannya tuh sepele gitu, tapi butuh nyali, butuh skill. Sama ini kan, dokter otopsi. Dokter otopsi itu, bayangin coba orang udah mati kita bongkar-bongkar. Terus kan otopsi naro organ kalau misalnya udah dibongkar asal-asalnya. Iya, Nggak dia taruh disusun di lagi, ya? perut biasanya. Langsung di biasanya aja kali ya? diplastikin dulu paling enggak. Oh. Paling enggak organ-organ yang habis dibelek-belek tuh, soalnya kan diperiksa gitu di visum lah gitu istilahnya. Udah dibongkar, misalkan jantung dibelah, terus dimasukin lagi itu diplastikin, langsung dijahit lagi. Oh. Enggak disusun, PR banget nyusun organ lagi. Dimasukin kayak Di perut kan ya? di perut. Taruhnya di perut semua. Kalau misalkan memang itu mayitnya jenazahnya nggak ada keluarganya, biasanya disumbangin ke fakultas kedokteran. Kalau misalkan ada keluarganya ya dikasih begitu, organnya tuh udah dibungkus plastik biasanya. Nah, plastik masalahnya nggak bisa langsung kayak kertas nyatu sama tanah gitu. Jadi kantong jeroan. Respect. Goblok. Ada di YouTube tuh full otopsi, video full otopsi. Gue suka nonton karena suka penasaran aja gitu isi badan kita tuh apa sih gitu. Sekalian mengingat mati juga gitu. Serem sih. Padahal badan tuh ya gitu-gitu doang. Yang bikin kita beda-beda tuh apa sih gitu. Kalau ingat ke sana ya takut anjir. Jelas. Kalau dia ada yang gue siap. Kenapa coba kenapa kita takut? Karena kita nggak ngerti. Kita tuh manusia tuh cenderung takut sama hal yang nggak kita pahamin. Iya. Kita nggak paham soal mati gimana. Ya orang-orang yang udah paham soal agama mereka biasanya udah siap. Udah siap yang paham agama begini. Mereka udah paham soalnya mati tuh begini-begini. Iya. Bukan akhir sebenarnya awal dari kehidupan. Cuma kan kita nggak Cuma siap. karena kita orang-orang berlumur dosa. Itu yang gue takutin tuh. Menganggapnya kalau kita mati udah pasti Neraka gitu. ketemu malaikat Malik. Halo kawan. Nyala bangku. Nyala bang, awas bang. Aneh. Lahar. Udah nggak usah ditanya lah ya. Langsung aja lah. Gitu. Tahu lah ya, jobdesknya gimana ya. Iya, kadang gue mikir kayak selalu buat dosa ya kadang ya. Kita pas masih hidup masih bisa nih bilang ya udahlah, kalau emang itu siksaan mah ya udah. Nah, coba kan karena kan kita belum tahu ya. Iya, kayak pasrah. Tapi kalau dipikir terus dicambuk, terus disiksa yang lainnya. Gue lebih ini juga nyok. Ya mungkin kan banyak film azab-azab tuh apa gitu. Pas mau dikuburin susah. Ada gejala apa air atau gimana. Nah itu yang gue takutin juga tuh. Ditolak Tolak bumi atau gimana. Itu secara nggak langsung juga jadi aibnya buat keluarga. Iya. Iya lah malu aja. Iya. Ada yang nyempung ke kali. Iya. Ada yang ketiban gas LPG 3 kilo. Itu main Indosiar. Yang diseruduk kebo anjing. Masa kecoran. Anjing. Masuk ke molen. Mayatnya bisa-bisa aja loncat ke molen. Milih gitu ya. Milih kayak. Walaupun terlepas ya mungkin sih bisa. Ya, bisa aja gitu. Bisa. Cara Allah memperlakukan manusia berdosa Iya. tuh ada aja pasti. Dia kesana kan. Itu jadi aib buat keluarga. Ada dulu, lu inget Apa tuh? pejabat ya, yang dituangin ya. Iya, yang meninggalnya tuh pas dikuburin tiba-tiba ada badai. Badai gede itu. Sampai tenda-tendanya pada terbang. Tenda-tenda pada terbang itu tuh. Itu kayaknya satu-satunya Ada di kabar menteri yang meninggal, gue baru dengar. Iya. Ada di YouTube. Ada di YouTube banyak. Badai bener gede itu. cuman kan kita nggak tahu ya. Iya, cuma kita nggak tahu itu. Atau emang itu fenomena alam. Iya. Bisa jadi. Cuma ya kita suka cocokologi aja gitu. Kapan yang dilakukan si Fulan gitu selama masa hidupnya sampai pas dikuburinnya kayak banyak masalah gitu. Gue pas nonton itu, buset,
gini kali ya, cara Allah malu-maluin hamba Iya, yang iya. berlumur dosa. Alhamdulillah. Yang versi ditolak bumi. PR itu pas mau dikuburin tiba-tiba berkurang, nggak muat. Iya. Makanya jangan pada belajar rawa rontek. Tiba-tiba pas mau gali kuburan ada air di kuburannya. Iya. Cuman jadi kita nyimpulin kadang-kadang suka ini Iya, aneh. aneh. Padahal emang ya ini kondisi tanahnya Iya, atau iya. mungkin Kondisi yang bisa dijelasin. iya, bukan karena ya Mm-mm. bukan karena azab sih sebenarnya. Cuma karena kita ngiranya ini terlalu kebetulan. Iya, terlalu kebetulan. Iya. Cocokologi juga. Masalahnya ada yang suka gali kubur di sini, ada batu lah, gali kubur di sana lagi, ada air gitu, berlumpur, Ada ular. Sampai gue pernah dulu denger pas masih kecil tuh, pas gue masih tinggal di Bogor, ada yang meninggal haji. Hajinya itu pas mungkin kalau di cocokologi mah gitu ya, pas masih hidupnya tuh orangnya pelit, gitu, kikir. Nah dia pas meninggalnya tuh badannya tuh mukanya gosong, Oh, astaga. nggak tahu gosong karena apa. Dia tiba-tiba hitam aja gitu. Padahal pas masih hidupnya putih gitu nggak? Tapi pas meninggalnya mungkin kejadian kesetrum atau gimana? Enggak, meninggal biasa gitu pas lagi tidur. Cuma pas mau dikuburin gitu, pas masuk ke liang lahat, Langsung kosong mukanya. pas si yang nguburinnya itu buka tali pocongnya itu, mukanya gosong. Kan aneh gitu Iya, ya. aneh. Terlalu aneh gitu. Segitu haji gitu. Itu haji di kampung gue itu bisa terbilang kaya gitu. Tapi pelit. Jadi pelit. Bahkan secara agama kan 2,5%-nya Iya, ada hak orang lain sama gitu orang ya. lain. Ya Allah alam sih, cuma kan jadi bahan omongan warga Iya, kampung. pasti itu aib yang Nah seharusnya juga tuh kayak bisa warga kampung bisa lah, kalaupun emang itu benar ya, ya. karena emang Tuhan ngasih sesuatu yang ini buat dia, ya kalau bisa sih ya Jangan jangan disebar Iya. atau Iya. diomong gimana gitu. Cuma kan Maksudnya kalau ya udah, gua tahu. warga Indonesia ini rada susah ya. Susah. Gibah itu nomor 1 ya. Gila tuh. Kalau nggak ada gibah nggak bakal bisa nongkrong. itu Lagi legend. ibu-ibu. Itu melegenda banget di kampung gua dulu. Maksudnya jadi anjing. Ya buktinya Jadi- sampai gua yang bocah kecil aja tahu cerita itu gitu. Berarti kan udah Iya. jadi urban legend gitu. Parah, haji siapa gitu, nggak lupa. Ada yang tiba-tiba kuburan yang meledak, waduh, meledak. Ada suara ini. Punya HP ketinggalan dalam kuburan. Ay. Allah alam bisawab. Amit ya. Iya. Makanya kita tuh sebenarnya kalau ngeliat orang meninggal tuh, terus meninggalnya normal gitu, wajar gitu ya. Harusnya nggak usah sedih, tahu? Nggak usah menangisin mayat itu. Nah itu yang gue tanemin tuh pas di kedua Iya. mbah gue. Ya istilahnya almarhumah udah meninggalnya Ya, tenang udah. gitu, enak. Kita nih yang masih hidup nih belum tahu nih meninggalnya gimana. Cuman brengsek lagi orang-orang kita tuh kadang, nggak semua sih. Ntar dibilang nggak nangis, Oh iya. nggak Ya. nggak Iya, ada Istilahnya nggak respect. ada respectnya loh. Gitu. Nggak sayang nih orang. Iya. Iya. Dibilang nangis ntar nggak usah digituin, ntar kasihan mayatnya. Iya, serba salah ya. Kalau gue sih mikirnya pas almarhum bokap gue tuh gitu. Gue nginder sih pas mbah gue meninggal tuh, yang perempuan, tetangga datang tuh, set masuk ke kamar, kan belum ditaruh ke depan ya, nangis kayak takut sama tuh model nular. Ya nangis lagi. Emosional. Margo ya lo. Kan pengen ya. Gue nahan diri. Udah mendung keluar cabut.
Akhirnya cabut. Kali buat nahan kesedihan lu. Pas tetangga lu datang ngelayat, nggak ada yang nyanyiin Mawar Hitam. Ada tuh di Instagram gue liat videonya. Ada Orang meninggal dinyanyiin Mawar Hitam, tipek bangsat. Bukan Mawar Hitam. Selamat jalan, itu tuh tipek. Bajingan kata gue lagu tipek. Malah ada tuh di MC-in lagi. Gue lupa ada di MC-in, ada MC-nya pas mau digotong. Lah kata gue di MC-in. Jadi banyak profesi ya di Indonesia ya. Asli. Sebenarnya jangan takut kelaparan kalau di Indo. Iya. Yang penting mah ada kemauan. Jadi kang parkir bisa. Iya. Joki doa bisa. Bisa. Bersihin makam bisa. Bisa. Belajar ngegali, gali kubur bisa. Ngamen bisa. Bisa, banyak profesi. Bisa mandiin, belajar doa-doa mandiin mayit. Makanya penting juga tuh pendidikan ngurus mayit tuh ya, Penting banget. buat skill bertahan hidup gitu. Enggak karena situ, Cok. Enggak sampai situ. Harusnya ikhlas sih ya, Dulu bukan nggak jadi ngejelasin skill. gitu. Anak-anak, kalian tahu nggak kenapa ibu ngajarin ini sama kalian? Ini adalah salah satu tindakan bertahan hidup. Takutnya suatu saat nanti kalian nggak bisa nyari duit, cari duit dengan skill yang kalian pelajari saat ini. Mandiin mayit, carilah orang yang meninggal anak-anakku. Serem banget. Baik guru. Nggak lucu tuh kan. Bendera kuning nih. Sokap. Udah ada yang mandiin, Bu? Monyet. Iya juga ya. Disautin dah. Lu aja sini gua mandiin. Keliling pakai tulisan jasa mandiin mayit. Di kampung gua ada lagi. Ada Keliling. lagi. Nggak keliling, lebih ke Keliling. ada. Kasih kartu nama. Enggak sih. Proper banget tuh. Kan ada ya di kampung gua tuh emang orangnya yang suka mandiin mayit gitu. Buat itu ibu-ibu ini gitu. Pokoknya ada orang yang udah dari dulu tuh udah dia nih yang suka mandiin yang mayit meninggal. Udah punya nama lah gitu. Nah, adalah satu orang nih, ibu-ibu nggak dipanggil nggak apa, langsung nyamperin, langsung mandiin nyok. Oh, Secara tanpa diminta. secara basicnya tuh warga tahu. Apaan? Basicnya tuh orang yang gimana ya, udah Rada-rada. nggak benar-benar amat itu. Hmm. Orangnya nggak benar-benar amat gitu. Cuma kan orang udah langsung datang ikut mandiin kan gini-gini juga nggak enak juga warga kadang kan. Kalau nggak ngasih ya. Masih terus Jadi- juga apa namanya? Jadi kebiasaan. Mau nolak juga kan, Bu jangan Bu, udah manggil ini juga kan nggak enak juga. Ada tuh satu orang. Datang tiba-tiba mandiin gitu tanpa izin sama keluarga. Ya dia pas ada mau prosesi kayak gitu tuh dia langsung ikut gitu. Yes. Kok dia bisa tahu sih ada yang meninggal di situ? Ya, kan Langsung kalau diumumin. diumumin. Alhamdulillah. Iya.